Salam Mangrover! Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai beberapa jenis fauna air yang umum dijumpai di hutan mangrove. Untuk yang belum nonton, bisa cek di sini ya. Di video kali ini akan dibahas berbagai fauna yang bersifat endemik dan identik yang hidup di hutan mangrove. Hewan endemik merupakan spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dan menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena keberadaan hewan ini tidak ditemukan di daerah atau habitat lain. Sedangkan hewan identik merupakan spesies hewan yang umum dijumpai di suatu habitat. Ekosistem hutan mangrove yang terletak di pesisir pada perbatasan atau pertemuan antara laut dan darat menjadikannya sebagai habitat bagi banyak jenis hewan, mulai dari hewan darat, hewan air, dan udara. Namun ternyata ada beberapa spesies fauna yang bersifat endemik, di mana ia hanya dapat hidup atau dijumpai di ekosistem mangrove saja dan tidak di habitat lain. Dan ada beberapa spesies fauna yang bersifat identik, di mana ia sering dijumpai berada di ekosistem mangrove di hampir semua wilayah di dunia. Berikut akan kami bahas beberapa spesies fauna yang bersifat endemik dan identik di habitat ekosistem mangrove. Yang pertama adalah false water rat, dengan nama latin Ceromysmoides, yang juga dikenal sebagai water mouse, marine mouse, dan Yirko. Spesies tikus ini berhabitat asli di perairan Australia dan Papua New Guinea. Menurut IUCN Red List, false water rat berada di status vulnerable atau rentan. Spesies ini hidup di Australia dan Papua New Guinea. Ceromysmoides berhabitat di ekosistem mangrove dan area dangkal seperti laguna, rawa, danau, serta perairan yang bersalinitas ataupun perairan tawar. False water rat hidup berkelompok dan membangun sarang dekat dengan perairan dangkal untuk memudahkan mereka dalam mencari makan, karena mereka tidak dapat berenang maupun menyelam. Sumber makanan spesies ini bergantung pada ekosistem mangrove, yaitu hewan-hewan invertebrata seperti kepiting, lobster kecil, kerang-kerangan, siput, dan cacing. False water rat tidak memiliki nilai ekonomi penting, namun spesies ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis di ekosistem pesisir. Selanjutnya ada ikan gelodok. Ciri khas dari ikan ini adalah ia memiliki mata yang menonjol keluar dan dapat berjalan dengan kaki palsunya. Nama latin dari ikan gelodok adalah Periophthalmus sp dan masuk dalam famili Gobiidae. Ikan gelodok hanya dijumpai di kawasan ekosistem mangrove, yaitu pada pantai-pantai di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, di wilayah Indo-Pasifik sampai pantai Atlantik di benua Afrika. Belum banyak terkuak nilai penting dari ikan ini. Namun ikan ini sangat adaptif terhadap kerusakan lingkungan hidup karena ia dapat dijumpai di hutan mangrove yang dianggap rusak sekalipun. Di Tiongkok dan Jepang, ikan gelodok bisa menjadi santapan dan juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional, terutama sebagai obat sehat lelaki. Yang ketiga adalah bekantan, yaitu hewan yang biasa disebut sebagai monyet hidung panjang. Bekantan merupakan spesies endemik yang hanya mendiami hutan mangrove di Pulau Borneo. Nama latin dari fauna ini adalah Nasalis larvatus, yang memiliki bulu rambut berwarna coklat kemerahan. Di Kalimantan, bekantan dikenal dengan nama kera Belanda, pika, bahara bentangan, raseng, dan kahau. Mereka hidup berkelompok sekitar 10-32 ekor dan menghabiskan hidupnya dengan bergelantungan di atas pohon mangrove. Selain buah-buahan, dedaunan dan bunga mangrove juga menjadi makanan bagi bekantan. Hewan yang dijadikan sebagai maskot fauna Kalimantan Selatan dan maskot dunia fantasi atau Dufan ini dapat berenang dengan baik dan menyelam selama beberapa detik. Selaput pada sela-sela kakinya mempermudah mereka untuk berenang dan mereka memiliki semacam katup di hidungnya. Akibat dari banyaknya hutan mangrove yang hilang serta penangkapan liar yang terus berlanjut yang mengakibatkan bekantan kehilangan habitat aslinya, spesies ini kini berstatus endangered atau terancam punah dalam IUCN Red List dan masuk dalam CITES Appendix 1 yang artinya tidak boleh diperdagangkan. Selanjutnya ada Aldabra flying fox dengan nama latin Pteropus aldabrensis. Hewan ini merupakan spesies kelelawar dengan habitat alaminya adalah hutan mangrove tropis dan semak-semak tropis atau subtropis. Seperti kelelawar pada umumnya, Aldabra merupakan hewan herbivora. Makanannya adalah buah dari mangrove Calopilum inopilum, daun dari pohon mangrove jenis Avicennia, dan bunga pohon kelapa. Menurut IUCN Red List, Aldabra flying fox dikategorikan sebagai vulnerable atau rentan. Ancaman kepunahan berasal dari adanya bencana siklon tropis dan kenaikan muka air laut akibat dari pemanasan global. Yang kelima adalah laba-laba yang merupakan salah satu spesies dari famili Lycosidae. Disebut sebagai wolf spider atau pardosa, laba-laba ini memangsa juvenile fiddler crab atau UKSP. Pardosa merupakan salah satu dari sebagian kecil laba-laba
yang mampu beradaptasi pada lingkungan semi-akuatik. Tubuhnya tertutup oleh bulu yang anti air, yang berguna sebagai alat adaptasi terhadap kondisi lingkungan mangrove yang lembab dan berair. Spesies ini sering berlindung dan berkembang biak atau meletakkan telur-telurnya di lubang-lubang yang ada di lumpur mangrove, termasuk lubang yang ditinggalkan oleh fiddler crab. Yang terakhir adalah kepiting semaphore atau Elaeoplax sp. Ada banyak jenis kepiting yang sering dijumpai di hutan mangrove. Namun, kepiting semaphore merupakan spesies yang identik hidup di habitat mangrove. Ciri khas kepiting semaphore adalah gerakan capitnya yang naik turun seperti sedang memberikan kode semafor. Ketika kepiting ini menaik turunkan capitnya, itu berarti ia sedang menandai daerah kekuasaannya. Walaupun berukuran kecil, kurang dari 1 cm, namun kepiting ini berperan menjadi indikator keberadaan daerah mangrove. Kepiting ini sangat pemalu. Apabila ada gerakan makhluk hidup lain di dekatnya, ia akan segera masuk ke dalam lubangnya di lumpur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang mangrove, dapat langsung ditanyakan melalui DM di media sosial kami atau di WhatsApp official Mangrove Max. Dadah! Semangat Mangrover!